Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sahabat kelas 4, perkenalkan, nama Bapak Danang Sugeng Riyadi. Sehari-hari mengajar di SDN Putat Gede 194 Surabaya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa disilahkan. Selesai. Sahabat kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik tempat hidup hewan. Khususnya pada tema 3, yakni tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pada pembelajaran yang kelima ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, sahabat kelas 4 bisa menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan, selanjutnya juga bisa menjelaskan ciri khusus hewan tertentu ya yang hidup pada lingkungan ini. Gimana, menarik bukan? Yuk kita lihat ya. Nah, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Nah, amati video berikut ini sahabat kelas 4. Tempat hidup ayam. Ini tempat hidup bebek ya ini ya. Ini tempat hidup kucing. Ini yang dipelihara di rumah ya. Nah ini bermain ini kucingnya. Ini tempat hidup ikan ya, ini di akuarium kali ini ya. Nah ini yang ada di alam. Nah, selanjutnya kita identifikasi karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama tadi ayam. Bagaimana sahabat kelas 4 karakteristik tempat hidupnya? Ya, ayam hidup di darat ya, wilayah yang bersemak. Selanjutnya kita identifikasi ciri khususnya hewan ayam ini. Yang pertama paruhnya. Karena ayam ini hidupnya di darat, mencari makanan berupa biji-bijian, kemudian cacing ya. Paruhnya ini cukup runcing ya, kuat untuk memecah biji-bijian. Selanjutnya kaki. Nah, kaki ayam ini digunakan untuk mencakar tanah ya, selain untuk berjalan juga untuk mencari makan, sehingga kakinya ini kuat. Kemudian memiliki kuku yang cukup runcing juga. Selanjutnya sayap. Nah, sayap ini digunakan ayam untuk menjaga keseimbangan tubuh ketika berjalan ataupun membantu melompat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari satu dahan pohon ke dahan pohon yang lain, tetapi tidak bisa terbang ya ayam ini ya. Nah ini tentang ayam, ciri khususnya. Selanjutnya karakteristik tempat hidup hewan apa ini kira-kira? Ya, bebek. Nah, bebek hidup di permukaan air atau di daratan yang dekat dengan air. Nah, yang pertama, ciri khusus yang dimiliki hewan bebek ini berbeda dengan ayam. Kakinya memiliki selaput seperti sepatu renang ya. Selaput ini memudahkan bebek untuk
berenang dan juga berjalan pada permukaan tanah yang berlumpur. Karena bebek ini hidupnya di darat yang dekat dengan air. Sesekali dia masuk ke perairan. Selanjutnya paruh. Nah, ini fungsinya untuk menyusuri lumpur, jadi untuk mencari hewan-hewan kecil yang ada di dalam lumpur ya. Selanjutnya memiliki lapisan minyak. Ini membantu bebek ketika berenang masuk ke dalam air, dalam sungai, sehingga badannya tidak basah. Oke, selanjutnya, nah ini kucing. Kucing tempat hidupnya di mana? Ya, di darat ya. Dalam alam bebas, kucing ini mencari makan dengan berburu, berbeda dengan kucing yang dipelihara di rumah ya. Nah, kucing memiliki 2 juta reseptor pada rongga hidungnya sehingga memiliki penciuman yang tajam. Selanjutnya, kucing mampu mendengar hingga 85.000 Hz ya. Jadi pendengarannya tajam ini kucing ini. Nah, selanjutnya hewan apa ini kira-kira? Ya, ikan. Ikan hidup di air ya. Ciri khususnya kulitnya bersisik ya. Aerodinamis, memudahkan ikan ini untuk bergerak, berenang di dalam air dengan cepat. Selanjutnya, memiliki sirip yang digunakan untuk berenang ya, untuk bergerak sirip ini. Memudahkan ikan untuk berenang dan bergerak. Selanjutnya, ikan ini bernapas dengan insang untuk menyaring oksigen. Berbeda dengan hewan yang hidup di darat. Ya, hewan yang hidup di darat, kucing misalnya bernapas dengan menggunakan paru-paru, sedangkan ikan ini bernapas dengan insang. Nah, sahabat kelas 4, hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Misalnya, ayam ini sebagai sumber protein. Ini banyak sekali ya, dari dagingnya, telur ya, kemudian bulunya juga bisa dimanfaatkan untuk kerajinan ya, kemoceng misalnya. Selanjutnya kotorannya pun juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, ini untuk pupuk kompos. Kemudian bebek ini juga dimanfaatkan sebagai sumber protein untuk lauk. Telurnya juga bisa untuk lauk ya. Kemudian bulunya bisa dimanfaatkan untuk membuat shuttlecock. Nah, selanjutnya ikan ini juga dimanfaatkan sebagai sumber protein ya. Nah, yang dapat kita simpulkan ya tentang karakteristik tempat tinggal hewan ini, setiap hewan itu hidup pada tempat yang berbeda sesuai dengan ciri yang dimiliki hewan masing-masing. Bagaimana sahabat kelas 4? Menarik bukan? Jangan kemana-mana, kita lanjut pada segmen berikutnya, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sahabat kelas 4, pada segmen yang pertama tadi kita sudah belajar tentang ciri khusus dan karakteristik tempat hewan ayam, bebek, kemudian kucing, dan ikan. Nah, di segmen yang kedua ini kita lanjutkan mempelajari tentang perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan. Ya, kucing tempat hidupnya di daratan ya dan semak-semak. Mencari makan dengan cara berburu ya. Kucing ini sebagai predator pada alam bebas ya. Kalau di rumah tentu saja diberi makan ya. Kemudian ikan ini tempat hidupnya di dalam air, bernapas dengan menggunakan insang ya. Berbeda dengan hewan yang hidup di darat. Nah, inilah perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan. Nah, setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Ciri khusus hewan ini ya mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Ya, seperti kucing dan ikan tadi. Nah, selanjutnya ayo cari tahu lebih lanjut hubungan ya karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri khususnya. Yang pertama, hewan apa ini kira-kira? Ya, cicak. Tentunya sahabat kelas 4 tidak asing lagi dengan hewan ini ya. Hewan ini kerap kita temui di rumah kita ya. Entah itu di langit-langit atau di dinding ya.
Nah, cicak ini memiliki perekat pada tangannya atau telapak kakinya sehingga bisa nempel di dinding ataupun di langit-langit, tidak terjatuh ketika berjalan. Selanjutnya, memiliki lidah yang panjang sehingga memudahkan cicak ini untuk menangkap mangsanya, misalnya nyamuk ya ini. Selanjutnya, cicak ini juga memutuskan ekor dalam keadaan bahaya atau kita kenal dengan istilah autotomi. Nah, cicak ini ketika dalam bahaya dia akan mengelabui predator ya. Predator ketika mengejar, cicak ini memutuskan ekornya, si predator akan mengejar ekornya dan cicak ini selamat ini. Nah, terdapat beberapa jenis cicak, yaitu ada cicak rumah, kemudian cicak pohon, kemudian tokek ya. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar daripada cicak rumah ya. Nah, selanjutnya habitat cicak. Coba kita amati. Ini merupakan cicak pohon. Sekilas tampak di sini seperti kayu. Nah, ini cicak melakukan kamuflase atau penyamaran supaya tidak dikenali oleh predator atau pemangsa. Ini kan kayu, ini cicaknya. Jadi melakukan penyamaran atau kamuflase. Nah, selanjutnya ini cicak yang berada di atas permukaan tanah, di dedaunan. Ini di alam bebas ya. Bentuknya pun juga menyerupai daun kering. Nah, selanjutnya kelelawar. Kelelawar dapat kita kelompokkan menjadi dua. Ada pemakan buah dan pemakan serangga. Ya. Nah, kelelawar adalah kegiatan binatang yang melakukan kegiatan pada malam hari atau hewan nokturnal. Kemudian kelelawar juga mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Nah, kelelawar memiliki cakar pada bagian sayapnya. Ini memudahkan kelelawar ketika bergantung di atas pohon atau di gua ya. Nah, memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan jarak mangsa. Ini bisa mengetahui di mana misalnya ada buah, di mana buah itu masak, kelelawar ini tahu ya. Jadi ini fungsi ekolokasi. Selanjutnya, kelelawar memiliki indera penciuman yang sangat tajam, sama seperti kucing tadi ya. Jadi bisa mencium mangsanya atau sasarannya yang akan dimakan. Nah, ini habitat kelelawar. Yang pertama ini ada gua ya. Jadi kelelawar ini tempat tinggalnya di gua. Ini gua bergantung pada langit-langit gua. Pada waktu siang hari, kalau malam hari dia keluar karena hewan nokturnal. Selanjutnya ini kelelawar pohon. Ya, ini hidupnya pada cabang-cabang pohon. Ini waktu siang hari kelelawar ini tidur. Kemudian ketika malam hari dia keluar untuk mencari makan. Nah, selanjutnya hewan apa ini kira-kira? Iya, bunglon. Bunglon ini juga memiliki ciri khusus. Dari gambarnya saja bisa kita lihat. Ya, memiliki lidah yang panjang, digunakan untuk menangkap mangsanya. Nah, bunglon itu memiliki keunikan, yakni bisa mengubah warna kulit atau yang kita kenal dengan mimikri ya. Ketika hinggap di pohon yang berwarna hijau, kulit bunglon ini akan menjadi hijau juga. Ketika dia jatuh ke tanah, akan menyesuaikan dengan warna sekitar. Kalau coklat yang berubah menjadi coklat. Nah, kemudian bunglon ini ya memiliki lidah yang panjang ya daripada ukuran tubuhnya. Kemudian mata bunglon dapat memutar 360 derajat ya, melihat dua arah sekaligus. Jadi penglihatan bunglon ini sangat tajam. Nah, bunglon dapat melihat sinar ultraviolet. Nah, jadi bunglon juga menjadi lebih aktif berproduksi ya, karena paparan sinar ultraviolet memberikan efek positif pada kelenjar pineal mereka. Nah, ini bunglon memiliki pendengaran yang buruk.
bukan berarti bunglon itu tuli. Mereka bisa mendengar tetapi suaranya frekuensinya rendah ya, kisaran 200 sampai dengan 600 Hz saja. Nah, selanjutnya habitat bunglon. Nah, bisa kita lihat warnanya menyerupai batang kayu ya. Jadi ketika hinggap pada batang kayu warnanya menyerupai. Ketika hinggap di daun yang berwarna hijau maka akan berwarna hijau pula ya. Yang dapat kita kenal dengan istilah mimikri itu tadi. Nah, ini ketika hinggap pada daun ya. Daun warnanya pun juga hijau. Ini berguna untuk penyamaran sehingga terhindar dari predator atau pemangsa ya. Kalau cicak pohon tadi melakukan kamuflase, kalau cicak pohon tidak bisa mengubah warna kulit, sudah warna dasarnya sesuai dengan tempat hidupnya. Tetapi kalau bunglon ini bisa berubah-ubah. Bagaimana sahabat kelas 4? Menarik bukan? Jangan kemana-mana, kita lanjut pada segmen berikutnya. Tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Pada segmen yang ketiga ini kita akan lanjutkan tentang kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Misalnya pada gambar berikut ini pada padang rumput ya, ada citah ya ini ya, mengejar mangsanya, kambing ya ini ya. Ya, jadi yang hidup pada padang rumput ini kebanyakan hewan-hewan yang memakan rumput atau kita kenal dengan istilah herbivora. Ya, kemudian selain ada herbivora juga ada hewan yang menjadi pemangsa dari herbivora atau predatornya, bisa jadi singa atau harimau ya. Nah, selain itu contoh yang lain di gurun misalnya. Tentu saja di gurun berbeda dengan di daerah padang rumput. Kalau di gurun hewan yang hidup biasanya unta ya, kemudian ada kadal. Nah, berbeda juga dengan di daerah hutan tropis ya, kemudian di daerah sungai tentu saja berbeda. Jadi lingkungan atau karakteristik lingkungan ini mempengaruhi atau mengelompokkan hewan yang hidup pada daerah tersebut sesuai dengan ciri fisik yang dimilikinya. Misalnya tadi ada bunglon, kemudian citah. Citah ini sebagai hewan predator sehingga memiliki kemampuan untuk berlari. Ya, kenapa berlari? Karena citah ini mencari makan dengan cara menangkap mangsanya ya. Jadi sesuai dengan lingkungannya. Bentuk tubuhnya pun juga memiliki desain untuk berlari, memiliki otot tubuh yang kuat, kemudian bentuk tubuh yang ramping, memudahkan citah ini untuk bermanuver, kemudian mengejar mangsanya. Nah, selanjutnya bisa kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Misalnya saja ada ayam, bebek, ikan dijadikan manusia sebagai sumber protein. Kemudian sapi juga sebagai sumber protein ya. Kalau sapi ini macam-macam ya, misalnya dari susunya, kemudian kulitnya bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan ya. Kemudian kalau ayam ini lebih banyak lagi ya, hampir semuanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, selanjutnya yang nomor 2, setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, di gurun misalnya ya, hewan yang hidup di sana ada unta, kemudian kadal ya, kemudian yang ada di daerah padang rumput misalnya hewan-hewan yang pemakan rumput atau herbivora ya. Ada rusa, kemudian ada kambing, kemudian juga ada singa. Nah,
Singa ini tidak memakan rumput tetapi hidup di padang rumput karena singa memangsa hewan-hewan yang memakan rumput. Nah, selanjutnya ciri khusus hewan mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Seperti yang pertama Pak Guru jelaskan tadi, ada ayam yang memiliki kaki yang kuat dan kokoh untuk mencari makan ya, mencakar-cakar tanah. Kemudian memiliki paruh yang kuat juga karena ayam ini memakan biji-bijian. Selanjutnya ada bunglon tadi yang menyesuaikan warna kulitnya sesuai dengan tempat hidupnya, berubah-ubah atau yang kita kenal dengan nama mimikri itu tadi. Selanjutnya cicak juga memiliki keistimewaan, ciri khususnya tadi bisa memotong ekornya dalam keadaan bahaya atau yang kita kenal dengan istilah autotomi ya. Kemudian citah yang terakhir tadi memiliki bentuk tubuh yang ramping, kaki yang kuat, gunanya untuk mengejar mangsanya. Nah, selanjutnya tugas. Cari tahu tentang kondisi dan karakteristik yang ada di sekitarmu. Ya, ini bisa iklim, lapisan tanah, bentuk muka bumi. Nah, ini bisa sahabat kelas 4 bisa menuliskan sekitar kita itu bentuk permukaan buminya apa? Berupa dataran rendah ataukah sungai ataukah pantai ya. Kemudian kelompokkan hewan-hewan yang ada di situ. Misalnya kalau di daerah pantai tentu saja misalnya ada burung, kemudian ada ikan ya. Nah, sahabat kelas 4 juga bisa mencarinya sebagai referensi ya di buku perpustakaan, internet atau narasumber yang lain. Narasumber ini bisa bertanya pada ibu kalian yang ada di rumah. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan ini, jangan lupa serahkan pada guru kelas kalian masing-masing ya, melalui kelas yang dipakai ya, bisa Teams atau yang lain. Oke. Sahabat kelas 4, tidak terasa 30 menit sudah Bapak menemani sahabat kelas 4 belajar dari rumah. Saatnya Bapak undur diri, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya dengan guru-guru hebat yang lain ya. Tetap semangat, disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.